Pak Islam lakukan adalah satu, ngecek catatanmu. Nah, itu pasti. Karena bagaimana kita belajar tanpa ada catatan, gitu toh. Jadi yang pertama Pak Islam cek mesti. Saya cek Betul. Gitu nggih. Terima kasih. Setelah ini lanjut ke materi selanjutnya. Matematika. Ya. Mungkin cukup sekian dari Pak Islam, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, naltaqi fi liqa'il ati insyaallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldo. Si Dudu mana ya Dudu? Dudu mana sih Dudu? Dudu mana ya Dudu? Ini dia Dodo. Ning burinan sih. Dudu. Yang cerai. Lagi turunan enak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku saya cintai karena Allah. Jam ini kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya nggih, Bu Zulaifah. Tapi sekali lagi belum bisa menyapa. Ini saya sampaikan ke kalian nanti untuk penugasan plus ada beberapa tayangan video yang akan saya tayangkan di Zoom. Karena beberapa kali nge-share video di grup paralel tidak banyak yang merespon ya. Sedikit yang melihatnya. Nah, ini saya wanti-wanti ke kalian juga. Jangan keluar Zoom terlebih dahulu. Setelah video dari Bu Zul selesai saya tayangkan, ini ada 2 video yang dikirim ke saya. Ya, waktunya 2 jam. Tapi semoga nanti 1 jam sudah selesai, terus kalian bisa kerjakan untuk tugasnya ini. Ya, ada 2 video yang beliau kirim ke saya dan ini amanah yang harus saya sampaikan ke kalian. Oleh karena itu mohon kerjasamanya kalian juga memperhatikan. Bu, saya izin sebentar ya, Bu. Nggih. Kota saya mau habis, Bu. Sebentar, Bu. Kondisinya memang sedang seperti ini. Beliau sedang diuji sakit. Kalian tolong untuk juga lebih serius. Ya. Kopi, Bu. Suwun. Seperti itu. Halo. Mboten seenaknya juga ya. Tetap semangat. Interkopi. Ya, belajar bisa dari manapun. Nah, ini beliau mengarahkan kita untuk sama-sama melihat tayangan. Nggih. Anak-anakku perhatikan. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bilangan bulat. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari FPB dan KPK. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Lego Les, dan nanti di sebelah kanan atas biasanya kakak akan taruh link untuk teman-teman belajar bilangan bulat dari awal sampai akhir. Sebelum belajar tentang FPB dan KPK, maka kita harus mengingat dulu tentang faktor dan faktor prima. Untuk mencari faktor kita akan menggunakan yang namanya tulang ikan ya, biasanya disebutnya tulang ikan. Untuk mencari faktor prima biasanya kita menggunakan pohon faktor. Di sini kita punya contoh, tentukan faktor dan faktor prima dari angka 18. Kalau untuk faktor, nah ini 18 ya, kita bikin seperti ini. Faktor itu maksudnya adalah berapa kali berapa yang bisa membentuk angka 18. Bisa 1 dikali 18 gitu ya. Bisa 2 dikali 9. Bisa 3 dikali 6. 4 nggak bisa, 5 nggak bisa.
6, 3 lagi. Nah, kalau sudah 6 dan 3 lagi berarti sudah selesai sampai di sini. Nah, sehingga faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, gimana dengan faktor prima? Faktor prima. Kalau faktor prima biasa kita mencari menggunakan yang namanya pohon faktor. Ya, ini seperti ini biasanya. 2, 9, 3, 3. Nah, apakah boleh berbeda? Boleh. Misalnya kakak punya angka 180 gitu ya. Apakah harus bilangan prima? Tidak harus. Bisa aja kakak bikin 10 dan 18. Kemudian ini menjadi 2 dan 5. Ini kemudian menjadi 2 dan 9. Ini menjadi 3 dan 3. Ya, maksud 3 kali 3, 2 kali 9 hasil 18. Sehingga faktor primanya ini bisa kita lihat yang ini nih. Yang terakhir yang sudah tidak bisa dibagi, yang ujung-ujung itu adalah faktor primanya. Sehingga faktor prima dari 18 ya, itu adalah 2, 2 dan 3. Itu saja. Nah, tapi 18 ini bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian faktor prima. Kita lihat di sini ada 2-nya 1, 3-nya ada 2. 2 dikali 3 pangkat 2. Ini bentuk perkalian faktor prima. Ya. Nah, ini penting karena nanti akan banyak kepakai dalam mencari FPB dan KPK. Apa sih FPB dan KPK gitu ya? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil gitu ya. Untuk mencari KPK dengan sederhana itu sebetulnya bisa mencari kelipatan bilangan dan cari kelipatan yang sama dan terkecil. Kalau mencari FPB itu dengan cara sederhana ya, itu bisa dengan mencari faktor yang terbesar. Contoh, kakak punya soal seperti ini. Carilah FPB dan KPK dari 16 dan 24. Kita cari dulu KPK-nya misalnya ya. Kalau cari KPK maka kita tinggal membuat kelipatan-kelipatan dari 16 dan 24. Contoh, 16 itu kelipatannya 32 ya. 48. Kemudian tambah 16 lagi itu adalah 64. Tambah 16 lagi itu adalah 80. Ya. Kalau 24 itu berarti 48 gitu ya, terus 72, kemudian 96 ya, dan seterusnya. Nah, kalau KPK karena dia adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka dia cari kelipatan yang paling kecil. Itu adalah cara cara dengan konsep gitu ya. Nah, tapi mungkin cara ini tidak bisa digunakan kalau nanti ternyata panjang sekali nih, kelipatan ke-10 atau kelipatan ke-20 baru ketemu. Nah, itu susah sekali. Nah, untuk mencari FPB-nya kita tinggal cari faktornya. Faktor dari 16 itu adalah 1, 16, 2, 8, 3 nggak ada, 4 dan 4. Ya, nanti balik lagi. Kalau 24, nah ini faktornya adalah 1, 24, terus 2, 12, 3, 8, 4, 6. Nah, kalau sudah tahu faktornya, kita bisa mencari FPB-nya. Itulah faktor persekutuan terbesar. Berarti faktor yang sama-sama dipunyai oleh 16 dan 24, tapi yang paling besar. Yang dipunyai 16 dan 24 tuh misalnya 1 ya. 16 punya faktor 1, 24 punya faktor 1. Ini juga punya nih ya. 4 juga punya nih. 8 juga punya. Tapi yang paling besar adalah 8, sehingga FPB-nya itu adalah 8. Itu kalau kita mencari dengan cara konsep. Jadi kalau KPK kita buat kelipatannya dan cari kelipatan pertama yang sama.
Kalau FPB kita buat faktornya, kemudian kita cari faktor yang sama dan yang paling besar. Nah, sekarang kita akan mengerjakan FPB dan KPK dengan pohon faktor. Kakak akan mengajarkan dua cara dengan pohon faktor dan dengan tabel, karena biasanya guru suka mengajarkan seperti itu. Nah, kalau dengan pohon faktor, maka tentunya kita harus menyatakan si angka-angka ini dalam bentuk perkalian faktor prima. Jadi kita mesti tahu nih, 12 itu perkalian faktor primanya berapa, 15 perkalian faktor primanya berapa, dan 18 perkalian faktor primanya berapa. Oke, jadi kita bikin dulu pohon faktornya. Makanya itu kakak sebut dengan cara pohon faktor. 12 maka kita punya 2 dan 6. Terus 2 dan 3. Nah ini kita simpan dulu nih ya. Kita punya 2 pangkat 2 dikali 3. 15 kita punya 3 dan 5. 18 kita punya berapa nih? 2, 9, 3, 3. Ini berarti 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, cara penulisan ini cukup penting. Kenapa cara penulisan itu penting? Karena nanti akan mempengaruhi apa yang diambil dalam mengerjakan KPK dan FPB. Kalau cara menulisnya kurang baik, biasanya faktor kesalahannya menjadi lebih besar. Kita akan tulisnya itu sejalur. Jadi kakak akan tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Yang 15 kakak akan tulisnya di sini. 3 dikali 5. Jadi angka 3 sejalur dengan angka 3. Kalau ada angka 2 sejalur dengan angka 2. Angka 5 sejalur dengan angka 5. Angka 7 nanti misalkan kalau ada, dan seterusnya. Maka di sini kita punya 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, baru kita cari KPK. KPK itu di setiap jalur kita ambil, dan kita ambil yang pangkat paling besar. Maka kita ambil ini ya, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Ini adalah 4 dikali 9 dikali 5. 4 dikali 5 20. 20 dikali 9 artinya 180. Sekarang kita cari FPB-nya. Nah, kalau mencari FPB, semua jalur itu kita cek. Kalau semuanya masing-masing angka punya nih, jadi kalau setiap angka punya faktor 2, kita akan ambil, tapi kita akan ambil yang pangkat paling kecil. Artinya angka 2 ini nggak ada yang diambil ya, karena 15 nggak punya angka 2, jadi tidak diambil. Angka 5 juga tidak diambil, karena yang 12 dan 13 nggak punya angka 5. Yang kita akan ambil tuh yang ini. Nah, dan kita ambil yang paling kecil, yaitu 3. Maka FPB-nya adalah 3. Jadi gampang ya, kita bikin pohon faktornya, kita tuliskan dalam perkalian faktor prima, kemudian kita ambil angkanya sesuai aturan KPK dan FPB. I saw my English skills improve significantly only after 3 months. I remember more than 3 times. Nah, kita coba untuk angka yang lebih besar ya. Coba untuk angka yang lebih besar. 96. Ini adalah 8 dikali 12. Nah, ini boleh seperti ini ya. Ini adalah 4 dikali 2. 2 dikali 2. 12 itu adalah 3 dikali 4. Ini kita punya 2 dikali 2. Maka kita punya 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dikali 3. Kemudian 144. Nah, 144 ini adalah 12 dikali 12. 12 itu 3 dikali 4. Ini 2 dikali 2. Ini juga sama ya. Nah, maka kita punya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 150. 150 itu adalah 10 dikali 15. 2 dikali 5. Nah, ini 3 dikali 5. Gitu ya. Maka punya 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, sekarang baru kita tuliskan dalam bentuk perkalian faktor prima. Maka 96 itu adalah 2 pangkat 5 dikali 3. 144 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 150 itu adalah 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2.
Jadi seperti tadi kakak bilang, kakak akan bisa sejalur ya. Jadi jangan terlalu jauh, jangan terlalu berantakan supaya faktor kesalahan yang kecil. Maka untuk KPK kita ambil semua jalur yang paling besar. Maka kita punya 2/5, kita punya 3/2, kita punya 5/2. Ini kita punya 2/5 itu adalah 32 dikali dengan 9 dikali dengan 25. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya adalah 7.200. Nah, sekarang kita akan cari FPB-nya. Untuk mencari FPB, maka kita hanya ambil jalur-jalur yang punya angka yang sama ya di setiap angka. Maka yang 5, nah ini nggak diambil ya, karena di 96 dan 144 tidak ada angka 5. Maka di angka 2, nah kita ambil yang pangkat paling kecil, itu yang ini. Itu 2 dikali. Ini yang diambil juga yang paling kecil, ini adalah 3. Maka hasil adalah 6. Jadi KPK-nya adalah 7.200, FPB-nya adalah 6. Artinya bilangan ini bisa dibagi 6, bisa dibagi 6, bisa dibagi 6. Ya. Nah, sekarang kakak akan mengajarkan dengan cara tabel. Jadi cara tabel ini sebenarnya mirip ya, nggak mirip sih, beda jauh sebenarnya dengan cara yang perkalian faktor prima, tapi bisa mendapatkan hasil yang sama. Gimana nih cara membuatnya? Jadi kita akan buat seperti ini. Jadi kita akan buat 12, 15, dan 18. Nah, ini semua akan kita bagi ya. Bagi dengan berapa, Kak? Berapa aja boleh yang kalian terpikir. Yang tidak bisa dibagi, kita tulis lagi ya. Contoh, kakak menuliskan, ini bagi 2 deh. Kalau dibagi 2, 12 dibagi 2 itu 6. 15 dibagi 2 nggak bisa ya. Kakak tulis lagi 15. 18 dibagi 2 itu adalah 9. Sekarang kakak bagi 3. Misalnya 6 bagi 3 itu 2. 15 dibagi 3 itu 5. 9 dibagi 3 itulah 3. Oh, ternyata semuanya bisa dibagi 3. Kakak tandain. Ini penting nih. Sampai kapan nih Kak dibaginya? Sampai kita menemukan semua angka menjadi 1. Menjadi angka 1. Misalnya kakak bagi 2 lagi. Ini menjadi 1. Ini 5. Ini 3. Kakak bagi 5. Ini 1. Karena nggak bisa ditulis lagi. Ini 1. 3 nggak bisa dibagi 5. Kita tulis lagi. Sekarang kita bagi 3. 1, 1, 1. Kenapa, Le? Disimak dulu, nggih. Disimak dulu. Jelas toh? Nampak ya? Dari sana jelas ya? Jelas. Jelas. Nggih. Tenang dulu, nggak ada suara. Nanti kalau bersuara, videonya nggak selesai-selesai. Nanti tak pause terus. Bu, nanti di-share di grup kan, Bu? Ya nanti coba lihat. Tapi kalian lihat dulu sekarang di sini. Untuk KPK, ini kita ambil semua. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 2, 2-nya 2, dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 4 dikali 9 dikali 5. Ini dikalikan 20 dikali 9, hasilnya 180. Untuk FPB-nya, kita hanya ambil yang tadi kita kasih tanda kalau bisa dibagi semuanya, yaitu yang ini nih. Berarti FPB-nya 3. Ya, jadi kita ambilnya kalau FPB angka yang bisa membagi semua angkanya. Kita coba cocokkan ya. FPB-nya 3, KPK-nya 180. Tadi soalnya sama, FPB-nya 3, KPK-nya 180. Jadi kita bisa menggunakan 2 buah cara, terserah teman-teman menggunakan cara yang mana. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find. Kita coba lagi sekali lagi untuk yang cara tabel. Nah, ini kita punya 24, 36, dan 72. Bisa juga ya dibikin tabel seperti ini.
Kita bagi dengan 2. Oh, hasilnya 12. Ini 18. Ini 36. Oh, ini bisa ya bagi semua. Kita tandain. Bagi berapa lagi ya? Bagi 2 lagi deh. Boleh. Bagi 2 lagi, ini adalah 6. Ini adalah 9. Ini adalah 18. Gitu ya. Kita tandain lagi. Sekarang kita bagi 3. Kalau kita bagi 3, maka kita punya 2. Kita punya 3, kita punya 6 ya. Kita tandain lagi nih. Ternyata nih bisa ya. Kita bagi 2. Kita bagi 2, ini hasilnya 1 3 3. Ini tidak kita tandain ya, karena si angka 3-nya nggak bisa dibagi. Sekarang kita bagi 3. 1 1 1. Ini juga tidak kita tandai karena angka 1 ini tidak bisa dibagi 1. Sekarang kita mau cari KPK-nya. KPK. Maka kita ambil semua nih ya. 2-nya ada 3, 3-nya ada 2. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kita punya 8 dikali 9, hasilnya 72. Ya. Untuk FPB itu kita ambil yang kotaknya aja, yang sudah ditandain tadi, yang bisa membagi 3 angka ini. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 atau 4 dikali 3, ini adalah 12. Jadi KPK-nya 72 dan FPB-nya ada 12. Nah, jadi seperti itu 2 cara untuk mencari KPK dan FPB. Silahkan teman-teman pilih yang nyaman, yang mana, atau sesuai dengan yang guru kalian ajarkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga bisa belajar dan bisa menjadi lebih pintar. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel. Udah selesai, Bu. Bu, selesai apa belum, Bu? Bu. Selesai apa belum, Bu? Kan ada 2 video. Hasilnya mau apa urung tuh? Bu. Bu. Sebentar. Ada satu lagi ya. Ini loh. Bu, nanti videonya di-share di grup tuh, Bu. Nanti soalnya izin, Bu. Iya, iya. Iya, Bu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kopi. Aduh. Keharuman segar dari kaget aku. pilihan dengan esensi. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bilangan bulat. Sama, sama toh? Beda, Bu. Beda tapi Beda, Bu. Soalnya saya belum. Beda, Bu. Oke, disimak ya. Kita akan belajar tentang soal cerita dari FPB dan KPK. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Lego Les, juga follow Instagramnya Lego Les. Nanti sebelah kanan atas kakak adalah soal yang bersama atau soal yang bertemu. Itu biasanya kita selesaikan dengan menggunakan KPK. Ciri-cirinya itu biasanya belanja bersama-sama, bertemu bersama-sama, berenang bersama-sama, dan sebagainya. Atau ke rumah kakek bersama-sama. Pokoknya yang ada kata bersama, ada kata bertemu, biasanya kita akan pakai KPK. Yang kedua adalah yang membagi-bagi barang. Misalnya ada pesta ulang tahun, dia akan bagi-bagi barang. Atau misalnya ke panti asuhan mau bagi-bagi barang. Nah, itu biasanya pakai FPB. Yang pertama untuk soal cerita tentang KPK ya. Untuk menyelesaikannya sebenarnya gampang. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Tentunya yang pertama kita harus mencari KPK dari si soalnya. Yang berikutnya kita akan mengalihkan KPK dengan jumlah pertemuan ke depan yang ingin dicapai atau ke belakang gitu ya. Kita akan menjumlahkan atau mengurangkan total hari dengan tanggal yang ada. Tapi perlu diingat ya, kalau nanti dapat hasilnya 32 Mei itu adalah 1 Juni. Kalau dapatnya hasilnya min 4 Mei itu adalah 26 April gitu ya. Terus kalau di SMP biasanya akan juga ditanya tentang hari.
Gimana nih cara menghitung hari? Hari gampang. Nanti total hari yang kita dapat di sini di nomor 2 kita bagi 7. Nah, yang perlu kita ingat begini, kalau kakak sekarang di hari Rabu, ya 7 hari lagi itu adalah hari Rabu, ya. Maka ketika dibagi 7, misalnya 45 kakak bagi 7, hasilnya adalah 6 sisa 3 gitu ya. 6 7 hari kemudian, 6 kali 7 hari, 7 hari kemudian Rabu, 7 hari lagi Rabu, 7 hari lagi Rabu, 7 hari lagi Rabu sampai 6 kali. Sisanya 3 hari. Berarti dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, berarti itu hari Sabtu. Ya. Supaya nggak bingung, kita langsung saja coba di contoh soal yang pertama. Di sini di contoh soal yang pertama, Risma berenang tiap 3 hari sekali. Ujong setiap 5 hari sekali. Mereka berenang bersama-sama pada Jumat 2 Februari 2018. Pada tanggal berapa mereka berenang bersama lagi untuk yang keempat kalinya? Jadi yang Jumat 2 Februari adalah berenang bersama-sama untuk pertama kalinya. Nah, makanya langkah yang pertama tentunya kita cari KPK-nya ya. KPK-nya gampang nih, 3 dan 5. Oh, berarti KPK-nya 3 dikali 5 ya, 15. Karena kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian faktor prima ya, 3 itu 3, 5 adalah 5. Kita ambil keduanya ya, hasilnya 15. Nah, langkah kedua, nah ini yang perlu sedikit hati-hati. Mereka berenang pertama, nah ini mereka berenang pertama itu pada tanggal 2 Februari 2018. Ada berenang kedua dong, ada berenang ketiga, ada berenang keempat. Nah, yang ditanya yang keempat kali nih ya. Ini sebenarnya tinggal 4 dikurangkan 1, berarti dia loncat 3 kali ya. Berarti nah total harinya itu adalah 3 dikali dengan 15 atau 45 hari. 3 dapat dari mana kak? 3-nya dapat dari sini ya. 1, 2, 3. Dari pertemuan pertama mau ke pertemuan keempat. Nah, kalau sudah, sekarang jadi gampang banget nih. Langkah yang ketiga, nah itu tinggal kita jumlahkan. Maka kita punya 2 Februari 2018. Kita tambahkan dengan 45 hari. Maka ini hasilnya adalah 47 Februari 2018. Apakah kita punya 47 Februari? Nggak punya ya. Nah, gimana nih cara mengubahnya? Kita ingat, kita setelah Februari itu pasti bulan Maret ya. Bulan Februari itu berapa hari ya? 28, karena dia bukan tahun kabisat ya, 2018. Maka kita akan kurangi 28. Ini hasilnya adalah 19 Maret 2018. 19 Maret ada ya. Nah, kalau sudah berarti ini adalah jawabannya. Nanti kita bisa saja ketemu yang angkanya misalkan masih 49 Maret. Berarti kita akan kurangkan terus sampai tanggalnya ini ada di rentang bulan tersebut. Berarti ini sudah dapat nih untuk kapan ya, untuk kapannya. Maka kita sudah dapat tanggalnya 19 Maret 2018. Nah, sekarang untuk harinya. Nah, untuk hari. Nah, ini yang keempat, kita mau melihat harinya. Untuk hari berarti total hari tadi 45. Ini kita bagi 7, hasilnya adalah 6, sisa 3 ya. Yang kita lihat ini aja nih. Ya, seperti yang tadi kakak bilang. Nah, ini Jumat. Awalnya kan Jumat ya. Berarti 7 hari lagi itu Jumat lagi. 7 hari lagi itu Jumat lagi ya. Ini sampai 6 kali. Nah, yang terakhir itu dia mau 3 hari. Berarti setelah Jumat ada Sabtu, Minggu, Senin. Oh, ini berarti mereka ketemunya di Senin 19 Maret 2018. Jadi seperti itu ya, cukup mudah. Nanti kita akan coba untuk soal yang Kuliah adalah pintu untuk mewujudkan cita-cita anak Anda. Dengan kuliah mundur sedikit. Di sini dikatakan Tia berenang setiap 3 hari, Berto setiap 4 hari, dan Charles setiap 6 hari.
Ya, jadi kita punya si Tia ini setiap 3 hari, ini perkalian faktor primanya 3. Si Berto itu setiap 4 kali, itu 2 pangkat 2 gitu ya. Si Charles itu setiap 6 hari, itu 2 dikali 3. Maka langkah pertama kita sudah dapat nih KPK-nya. KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ini berarti adalah 12. Yang kedua, kita mau cari total harinya. Ya. Mereka berenang bersama-sama ke 5 kali di hari Kamis. Kapankah untuk pertama kali? Sekarang yang ditanya dibalik ya. Jadi yang ditanya nih yang pertama kali. 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita punya yang kelima kali. Katanya di Kamis 25 Agustus 2005. Artinya dia ada 1, 2, 3, 4. Ya, berarti ini 4 kali. Maka total harinya itu adalah 4 dikalikan dengan 12. Ini berarti 48 hari. Oke, langkah kedua selesai. Sekarang kita kerjakan langkah yang ketiga. Nah, karena dia mundur, maka 25 Agustus ini kita kurangkan dengan 48. Berarti ini hasilnya itu adalah minus 23 Agustus. Ya, minus 23 Agustus ini nggak ada. Kita berarti mundur. Berarti sebelum Agustus itu adalah September. Ya, September itu ada berapa hari sih? Ada 30. Maka di sini kita tambah 30 ya. Sehingga ini dapat nih nanti adalah 7 September 2005. Sekarang tinggal kita cari harinya. 4 kita cari harinya ya. Berarti untuk cari hari itu adalah total hari 48. 48 kita bagi dengan 7. Ini adalah 6, sisa 6 ya. Berarti ini kalau dari Kamis 7 hari lagi itu hari Kamis juga. Sampai 6 kali berulang, kemudian 6 hari dari hari Kamis itu adalah hari Rabu. Nah, sehingga untuk pertama kalinya itu mereka berenang bersama-sama itu di hari Rabu 7 September 2005 ya. Jadi gampang ya. Sekarang kita coba satu kali lagi untuk memantapkan latihan kita. Di sini seorang kakek memiliki 3 orang cucu yang berkunjung secara rutin. Ada yang Akira, ada Bima, ada Udin ya. Mereka berkunjung masing-masing beda-beda nih ya. Si Akira dulu. Si Akira itu adalah setiap 6 hari, atau ini kalau kita tulis dalam perkalian faktor prima 2 dikali 3. Si Bima itu setiap 9 hari atau 3 pangkat 2. Si Udin ini setiap 12 hari ya, atau 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sehingga KPK-nya, nah ini KPK-nya bisa kita dapatkan 2 pangkat 2 dikali 3. Ini 3 pangkat 2 ya, berarti ini 4 dikali 9. Ini adalah 30. Kita sudah dapat KPK-nya. Ini langkah pertama nih. Kita cari KPK-nya. Langkah kedua, oh ya, kita selesaikan dulu soal yang A. Nah, ini kita selesaikan dulu soal yang A. Langkah kedua, kita akan mencari total hari. Total harinya, ini mereka berkunjung bersama-sama untuk ketiga kalinya. Oh, berarti ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Itu di 1 Januari 2012. Ya. Dia mau yang pertama, artinya dia turun 2. Berarti total harinya adalah 2 dikali KPK-nya 36.
maka ini ada 72 hari. Maka langkah ketiganya tinggal kita kurangin ya. Berarti mereka berkunjung bersama-sama untuk pertama kalinya itu di 1 Januari 2012 dikurang 72 hari. Artinya adalah minus 71 Januari 2012. Nah, gimana sih cara kakak menghitungnya? Kalau agak panjang nih kira-kira seperti ini. Sebelum Januari 2012 itu adalah Desember 2011 ya. Desember itu 31 hari, maka si Januari ini kita tambah 31. Sehingga di sini dapat minus 40. Karena masih minus, kita turun lagi. Kita turun lagi menjadi November 2011. November itu adalah 30 hari, makanya tambah 30. Ya, sehingga di sini kita dapat minus 10 November. Masih minus, tidak ada ya minus ya. Sekarang kita tambahkan lagi. Berarti Ryan. Kenapa, Bu? Itu yang bersuara siapa itu? Kok nek rame? Bukan aku loh, Bu. Nek rame videonya tak post tidak segera selesai. Ayo. Aku kan tidak mau menang loh, Bu. Kalau tidak bisa pakai bahasa Jawa yang lebih baik untuk ngomong dengan orang tua, pakai bahasa Indonesia. Ya. Saya yakin di rumah juga sudah dikasih tahu orang tua. Nggak boleh kayak gitu. Dari emang saya tadi diam, Bu. Oke, tapi ini speakermu dimatiin juga. Jangan dinyala-nyalain. di Desember, November, sekarang kita di Oktober di 2011. Berarti ini kita tambahkan 31 karena Oktober itu 31 ya. Sehingga nanti kita dapat di sini adalah di 21 Oktober 2011. Sekarang kita akan cari harinya. Maka tinggal 72 dibagi 7 ya. Ini berarti 10 sisa belakang ya, 7 hari. Ini minggu lagi ya. Ini berulang terus sampai 10 kali. Nah, kemudian 2 hari sebelum hari Minggu itu adalah hari Sabtu, hari Jumat. Nah, berarti mereka berkunjung bersama-sama ke rumah kakek itu di hari Jumat 21 Oktober 2011. Nah, ini berarti cukup gampang ya. Sekarang kita akan coba untuk soal yang B. Sebenarnya sama KPK-nya, berarti langkah pertama. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Pertamanya kita tadi sudah kerjakan ya di soal yang A. Sekarang kita akan mengerjakan langkah keduanya. Mereka berkunjung yang ketiga kali itu di sini di 1 Januari 2012. Itu ditanya ke-6. Ini 3, 4, 5, 6. Ya, berarti dari sini 1, 2, 3. Karena kita maunya ke-6 kali ya. 3 kali. Maka total harinya adalah 3 dikali dengan 36. Hasilnya itu adalah 108. Maka langkah ketiganya tinggal ditambahin 1 Januari 2012 ditambah 108. Maka ini hasilnya adalah 109 Januari 2012. Maka nggak ada ya 109 Januari. Kita akan maju ke Februari. Mulai bicara lagi, saya post tidak segera selesai nanti. Kalau kalian tidak mematikan speakernya. Saya post terus ini ya, saya post terus dan tidak boleh keluar dari Zoom. Paneman kuotamu. Oh, diminta tenang sebentar sampai selesai videonya, disimak, speakernya dimatikan. Kurang jelas saya bicara. Dimatikan semua.
Saya mute all. Saya mute all. Tidak. 2012 ya. Nah, tapi kita akan kurangkan Januari ini 31. Artinya nanti jawaban di sini itu adalah berapa, dikurangkan dengan 31 hasilnya adalah ini, kita akan kurangkan dengan 29. Karena dia bulan Februari tahun 2012. Maka 78 dikurang 29 itu hasilnya adalah, jadi bulan Maret ya, 2012. Habis Maret, April, Maret itu 31, maka kita kurangkan lagi dengan 31. 19 April 2012. Berarti sekarang tinggal kita cari harinya. Nah, ini tinggal kita cari hari. Yang keempat, kita cari harinya. Sama, tinggal 108 dibagi dengan 7. Ya, ini hasilnya adalah 15 sisa 3 hari. Maka kalau hari Minggu 7 hari lagi, itu hari Minggu. 15 hari Minggu, 15 kali ya, 15 kali hari Minggu. Kemudian dia mau 3 hari lagi. Berarti Senin, Selasa, Rabu. Ya, tinggal hitung gitu. Maka mereka berkunjung bersama-sama ke rumah kakek lagi, itu di Rabu ya, 19 April 2012. Nah, jadi gampang ya kalau yang soal bertemu, kita ada 4 langkah. Yang pertama kita bikin KPK-nya, kita cari total harinya. Kemudian langkah ketiga yang cukup penting ya, kita jumlahkan atau kita kurangkan. Kemudian kita menyesuaikan si bulannya, baru kita bisa mencari harinya ya. Gimana sekarang kalau menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPB? Yang pertama tentunya kita mencari FPB-nya. Nah, nilai FPB itu adalah nilai maksimum suatu kelompok barang itu bisa dibagi ya, atau jumlah banyaknya orang yang bisa dapat, supaya bisa mendapatkan jumlah barang yang sama. Artinya untuk mencari tahu berapa banyak barang yang diterima masing-masing anak, cukup dengan membaginya dengan membagi jumlah barang dengan FPB-nya. Kita coba aja. Jadi dalam suatu bakti sosial itu akan dibagikan 80 sabun, 480 sikat gigi, dan 400 shampoo. Nah, kemudian kalimat yang penting nih, akan dibagikan rata. Berarti semua orang mendapatkan jumlah yang sama ya. Kalau dibaginya sama, nggak usah dihitung ya, terserah mau ambil masing-masing berapa. Berapa sih jumlah anggota panti yang bisa diberikan ya, supaya masing-masing mendapatkan jumlah yang sama. Jadi kalau ada si Ijup di sana, Ijup dapat sama seperti temannya, misalnya 5 sabun ya, nggak boleh beda-beda. Nah, untuk pertanyaan yang A, berapa sih jumlah anak panti? Berarti kita cari FPB-nya gitu. Ya, berarti kita mau cari kalikan faktor prima 8 kali 100. 100 itu 10 kali 10. Ini 2 kali 5. 2 kali 5. Ini 2 pangkat 3 ya. Berarti 800 itu, nah kakak tulis di sini ya. 800 itu adalah 2 pangkat 5 dikalikan 5. Kakak tulis agak jauh karena di sini akan ada angka 3 ya. Kemudian kita punya 480. 480 itu bisa 10 dan 48. Berarti ini 2 dan 5. 48 itu bisa 4 dan 12. 2 dan 2. Ini 4 dan 3. 2 dan 2. Ini berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dikali 3 dikali 5. Oke ya. Itu si 480. Terakhir adalah si 400. 400 ini 4 dikali 100. Ini 2 pangkat 2 ya. 100 itu 4 kali 25. Maka di sini punya 2 pangkat 2. Di sini punya berapa? 5 pangkat 2.
Sehingga 400 itu bisa ditulis sebagai 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita akan cari FPB-nya. FPB-nya itu artinya 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Ya. Dikali 5. Bukan 5 pangkat 2 karena kita ambil yang pangkatnya kecil. Maka ini adalah 16 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 80. Berarti FPB-nya adalah 80. Karena kalau pertanyaannya berlanjut berapa banyak barang yang diterima masing-masing anak, jadi gampang banget nih. Untuk sabun, karena dibaginya ke 80 anak, maka sabunnya dapat 800 dibagi 80. Masing-masing anak dapat 10 sabun. Gitu ya. Untuk sikat giginya, itu 480 dibagi 80 dapat 6. Untuk shampoo-nya, berarti ini 400 dibagi 80 dapatnya 5. Nah, gampang ya? Kita coba. Hi there, my name's Chris Americos, and I've been teaching English for the last 11 years. Sekali lagi yang terakhir. Nah, di sini Ijup mengundang teman-temannya di Cikuni Towns, di Cikuni Uptowns untuk berpesta. Ia menyediakan 72 burger patty, 48 syam dan 96 shekel. Nah, berapa banyak sih temannya yang bisa diundang agar setiap undangan mendapatkan jumlah makanan yang sama? Dan berapa banyak masing-masing bisa makan ya? Jadi kalau Koko datang ke pestanya si Ijup, kakak bisa dapat berapa burger, berapa syam, dan berapa shekel. Berarti yang pertama kita akan mencari KPK-nya. 72 dulu. Kita bikin pound faktornya. 72 itu 8 dikali 9 ya. Ini 2 kali 4, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3. Maka kita punya 72 itu bisa ditulis dalam bentuk 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Untuk 48 ini adalah 6 dikali 8, ini 4 dikali 2, 22, ini 2 dikali 3. Maka kita punya 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3. Kemudian kita punya shekel 96. 96 ini 8 kali 12. Ini kalau kalian tidak terpikir seperti ini boleh ya 2 jadi 48 dan seterusnya. Atau boleh nih jadi 2 ini jadi 48. Nah 48 itu tadi 2 pangkat 4 dikali 3 ya. Berarti kalau 96 ya berarti 2-nya 2 pangkat 5 dikalikan 3. Maka di sini kita punya yang namanya FPB. FPB-nya itu adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 atau 8 dikalikan dengan 3 atau 24. Berarti si Ijup di Cikuni Towns, Cikuni Uptowns itu dia bisa mengundang 24 temannya untuk berpesta sehingga masing-masing mendapatkan burger yang sama, syam yang sama, dan shekel yang sama. Nah, berarti kalau pertanyaan yang B, ya, berapa banyak burgernya yang didapat? Gampang nih, tinggal 72 dibagi 24. Ini hasilnya adalah 3. Kemudian samnya itu adalah 48 dibagi 24. Ini adalah 2. Dan untuk shekelnya, ini berarti 96 dibagi 24. Masing-masing dapat 4. Nah, oke. Jadi gampang ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain, dikasih tahu lewat WhatsApp. Hari ini ada tugas enggak, Bu? Ya, sudah selesai ya. 2 video sudah saya tayangkan. Itu tadi amanahnya Bu Zul. Insya Allah nanti tetap saya share di grup paralel dan segera juga akan saya share tugas matematikanya. Hari ini ada tugas. Baiklah anak-anakku. Terima kasih sudah menyimak dan juga saya yang membersamai kalian Zoom dari tadi 9:30 sampai detik ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Enggak ada. Ya, ini sudah. Perhatikan dulu anak-anakku yang solihah. Amin. Ini sudah hari Rabu. Ingat ini sudah hari Rabu. Tugasnya segera disusun.
tuntas ya. Tuntas ki berarti tidak ada satupun yang tertinggal. Misalnya tugas pekan ini 10 ya, dikerjakan 10. Mengerjakannya tidak seenaknya, tidak sak-sae. Soalnya apa, jawabannya apa, ya. Tidak ngalor sama ngidul, tapi ya harus yang menyasar. Disimak baik-baik. Sebaiknya kalian senantiasa untuk ngecek di grup paralel, jangan cuek. Memang kesannya penuh, ya. Karena untuk belajar ya seperti itu. Tapi kalian bisa mensiasati. Yang penting info setiap hari selalu terupdate di situ, jangan sampai tertinggal. Ini sing kersek-kersek apa? Ryan. Ono wae, ya. Ryan. Dengarkan dulu. Terus untuk konsep ataupun materi, kalau saya pribadi sebetulnya bisa belajar dari manapun kalian, termasuk dari YouTube, dari internet dan lain sebagainya. Iki mesti nek lagi enek wong ngomong kok dedek enek sing ikut andil ya. Menyimak dulu bisa ndak? Selalu sibuk sendiri. Ngora rampung-rampung loh, tenan. Jadi ada beberapa guru yang tidak menghendaki seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau share itu yang menjadi jawabannya. Ada juga tipe guru yang membebaskan, silahkan mau belajar dari manapun, apalagi kondisi sedang pandemi seperti ini kan, kalau saya pribadi kalian bisa belajar dari manapun ya. Dari video edukasi YouTube, dari Google, dari manapun, yang penting konsepnya sama dan menyasar, serta sesuai dengan apa yang menjadi topik ataupun materi yang sedang kita bahas. Justru bagi saya, anak-anak bisa ini lebih mengembangkan cara berpikir. Yang penting niatan itu senantiasa bisa menyertai, bukan untuk yang lain-lain gitu ya. Terus misalnya konsep yang kalian dapatkan ternyata kok agak berbeda dengan yang disampaikan guru, bisa kita diskusikan. Ya. Tetapi ada juga beberapa tipe guru yang apa yang saya sampaikan itu yang harus kamu jawab. Nah, jadi kalian juga lama-lama akan tahu. Tipe guru ini begini, guru ini begini. Guru yang satu harus menyertakan ini tugas keberapa, guru yang satu tidak perlu menyertakan tugas keberapa, yang penting sudah tertunaikan tugas semua. Nah, itu Bu, terus kalian misalnya berpikir kok kompak toh Bu, bukan masalah kompak tidak kompaknya. Semua guru punya cara, strategi dan prinsip belajar yang berbeda, tetapi niatannya sama untuk bagaimana kalian itu bisa belajar lebih baik dan tertib. Gitu nggih? Kalian juga tolong tidak langsung selalu minta di nek istilah Jawane diloloh kuwi iki lho tugasmu berapa. Tapi kan juga harus aktif mencari ya. Terus sudah beberapa kali bersua meskipun hanya lewat Zoom, harusnya kalian sudah bisa tahu, oh ini karakter gurunya seperti ini. Bu ini seperti ini, Pak ini seperti ini. Nah, seperti itu. Dengan kalian bisa memahami itu, jangan cuek ya. Insya Allah kalian tidak akan terkendala. Ya, tidak akan terkendala dalam pembelajaran daring ini. Apalagi nanti insya Allah pada saat pertemuan luring ataupun PTM, tatap muka. Ya baiklah, kurang 5 menit kita tutup dengan membaca ta'awud, kemudian Al-Fatihah dan doa penutup belajar. Oke, sama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Firli wali walidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna arinal batila batilan warzuqna ijtinaba subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Langsung habis ini cek di grup paralel ya, akan saya share untuk tugas matematika. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live Zoom-nya, boleh. Alhamdulillah. Kape. Bye.